Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para sahabat-sahabat spiritual, para guru, pandita sepuh yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang saya muliakan. Malam ini saya ingin berbagi lagi dengan kalian semua, anak-anak muda penerus budaya Bali, jenis Bali, dan semua yang saya muliakan. Tentang apa? Tentang sebuah topeng yang sangat sakral sekali. Di mana topeng yang sakral yang ada di Bali lazimnya disebut dengan perai. Nah, perai ini sudah berumur mungkin puluhan tahun atau mungkin saja ratusan tahun. Karena apa? Karena perai ini, topeng ini erat hubungannya dengan budaya Bali, magis Bali, kekuatan Bali, kemudian sangat-sangat berhubungan dengan leluhur yang ada di tanah Bali. Sahabat muda, sahabat milenial, saya ingin berbagi lagi dengan kalian tentang topeng itu. Suatu hari, di saat saya santai di rumah, datanglah seorang pemangku dari Bali Barat. Maaf, saya tidak sebut namanya karena ini menyangkut nama seseorang dan beliau juga nggak mau disebut namanya. Jadi dari Bali Barat datang ke sini. Nah, beliau membawa sebuah topeng yang sangat sakral. Dan pada waktu itu beliau mengatakan bahwa topeng inilah warisan dari leluhur yang sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Nah, warisan leluhur ini disampaikan pada warih-warih atau penerusnya. Cuman di sana tidak ada pesan dari leluhurnya. Kemudian topeng itu distanakan saja tanpa ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan. Karena warih-warihnya tidak tahu mengenai hal itu. Sahabat muda, sahabat milenial, dari cerita pemangku tadi banyak masalah yang ada dalam keluarga itu. Baik tentang kehidupan, baik tentang interaksi dengan sesama keluarga, tentang semua. Bukan keluarganya dia saja yang ada hubungannya dengan dia, baik keluarga jauh maupun keluarga dekat. Banyak masalah, sahabat. Sampai beliau mengatakan sangat-sangat prihatin dengan adanya kehidupan yang menimpa keluarga itu. Lalu kemudian, karena tidak tahu tentang hal itu, dan Nijro Mangku tidak bisa berbuat apa, cuma diam dan diam saja. Pada suatu hari, tidak ada masalah apapun dalam keluarga itu. Tiba-tiba ada api yang ada dalam gedong suci, tempat berstananya topeng perai itu. Gedong suci itu terbakar. Menurut beliau tidak ada dupa, tidak ada mebanten dan lain sebagainya. Kemudian topeng itu terbakar. Semua terbakar. Termasuk tempatnya, rambutnya. Yang tersisa adalah mukanya aja. Ya, sebuah muka yang tersisa. Rambut semua dan semuanya terbakar. Ajaib. Cuma mukanya aja yang tersisa. Ternyata topeng itulah, perai itulah Dewa Ayu Rarum. Jadi beliau dan Nijro Mangku menanyakan pada orang pintar. Beliau menanyakan pada bukan satu orang pintar saja, mungkin 3 atau 4 orang pintar. Nah, jawabannya sama. Ternyata Dewa Ayu Rarum itulah Durga. Durga yang dulu distanakan oleh leluhurnya dan beliau berkenaan untuk ditarikan. Beliau berkenan untuk distanakan lagi dalam sebuah stana dengan kekuatan taksu yang ada. Disinilah dan Nijro Mangku kemudian membawa topeng itu ke tempat saya di daerah Jimbaran. Karena apa? Karena kebetulan saya memang tukang perbaiki topeng-topeng yang sangat sakral. Baik itu Rangde, Barong, Ratu Gede, Ratu Niang, kemudian banyak lagi. Saya biasa untuk mengerjakan itu
dari awal sampai membuat semuanya rambut dan sebagainya, kemudian membuat rajahan kekerap dan menghidupkan benda taksu, kemudian menyetanakan. Di mana? Di kuburan yang namanya Setre Gandombayu, di tempat pembakaran mayat-mayat. Itu sudah sering saya lakukan, sahabat. Itulah Dewa Ayu Rarung yang terbakar. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan visual videonya aku. Sahabat, hari ini saya baru selesai menyelesaikan sebuah topeng yang namanya Dewa Ayu Rarung. Sahabat, mungkin topeng ini ada kelainan, ada sedikit berbeda dengan topeng-topeng yang ada di Bali pada umumnya. Kalau di Bangli yang ininya nggak ada, saling yang ke atas nggak ada. Nah kalau di daerah Gianyar jadi agak papak, jadi indah dia, banyak indah dan manis sekali. Nah kalau di negara, nah inilah topeng yang ada di negara. Jadi agak monjong, jadi giginya agak tongos sedikit. Nah ini saya perbaiki mungkin selama 2 minggu ya. Sudah selesai hari ini. Nah hari ini kita mau ngatek, menyatukan antara rambutnya beliau dengan topengnya, sahabat. Nah ini, jadi ini ciri khas topeng Negarawa. Mari kita akan menyatukan antara topeng ini dengan rambutnya. Oke sahabat, yuk kita bantu. Sahabat muda, sahabat milenial, nah kita sudah selesai menyelesaikan ngatep antara topeng dan rambutnya. Saya harap semoga nanti Dewa Rarung ini bisa diterima oleh yang punya dengan puas, dan kita juga merasa sangat berbahagia untuk menyerahkannya. Sahabat muda, nah ini dia
Dewa Rarum. Sahabat muda, hari ini kita sudah menyelesaikan sebuah topeng lengkap dengan atributnya, baik itu rambutnya, kekeretnya, dan hiasan lainnya. Nah ini, karena ini sudah selesai, kita mau mencoba nyaman apa enggak kalau ditarikan, enak apa enggak, pas apa enggak. Nah itu kita ingin mencoba untuk menarikannya dulu, mudah-mudahan nyaman. Jadi kalau kita menyerahkan dengan sangat senang pada yang punya. Sahabat, kita ingin mencoba. Nah pertama kita harus memakai ini, celananya dulu. Kita pakai celananya dulu. Nah setelah memakai celananya, baru kita memakai bajunya. Nah, setelah itu baru kita memakai tapihnya ya. Ini tapihnya dipakai kayak gini. Nah, setelah memakai tapih, nah baru kamennya ini. Ini kamennya beliau nih. Serba merah karena ide pengawak Dewa Rarum. Untuk dari samping, nah kayak gini ya. Jadi narinya juga enak. Nah, kayak gini. Nah setelah itu baru kita pakai sabuk. Nah ini sabuknya. Nah setelah itu baru kita pakai ini, ampok-ampok. Nah setelah pakai ampok-ampok baru pasang wayah. Nah, wayah ini dari depan nih. Nah ini kan, nah, itu ada dua pasang wayar di belakang dan depan.
Nah, sekarang baru pakai yang di belakang. Nah, kita mencoba bagaimana, apakah ini nyaman untuk ditarikan atau bagaimana. Setelah semua terpasang, baru kemudian badongnya. Badong, nah kayak begini. Ini badong. Nah, kayak begini dia. Semua kelihatan. Jadi lebih artistik dia, semua kelihatan. Jadi ada kainnya, ada tapenya, kemudian ada sabuknya kelihatan nih, kemudian ada wampoknya. Nah ini badongnya kelihatan semua. Nah baru kemudian pakai ini dulu masukin dulu ini dulu masukin dulu baru itu. Ini masukin dulu, tangannya masukin. Nah ini tadi sedikit tarik, nah ini tarik. Ini pastikan ini biar masuk semua jari-jarinya. Nah bertarik ini. Nah, ini dikasih karet ya, supaya dia lebih. Nah itu. Jadi dia nanti kalau narinya nggak jalan dia. Nah, kayak gitu ya. Karetnya nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Jadi lebih artistik dia. Sekarang kita baru akan menyatukan rai dengan pakaian. Sekarang kita ingin menarikan beliau, mencoba supaya nanti pas nanti kita menyerahkan semuanya sudah paten, jadinya tidak ada yang jatuh apapun bentuknya. Oke, sahabat, kita akan menurunkan topengnya beliau. Mari.
Nah, ternyata lah saya coba tadi enak sekali. Sangat nyaman ditarikan. Enak sekali ditarikan. Kita mungkin ada perbaikan dikit-dikit supaya lebih luar biasa. Oke sahabat, itulah tadi tarian Rarung. Sahabat muda, itu tadi telah kita saksikan bagaimana dari awal saya memulai bentuk rangda, bentuk rarung yang bentuknya dari daerah negara Bali Barat. Saya berusaha untuk membuat yang sangat manis dan sangat cantik. Saya sesuaikan dengan ornamen yang ada di Gianyar. Kemudian saya poles dengan sangat halus dan terciptalah sebuah topeng yang sangat indah, sahabat. Nah itu. Kemudian topeng itu sudah selesai. Sudah saya serahkan kepada pemiliknya. Untuk selanjutnya saya ingin berbagi dengan kalian. Karena saya akan melaksanakan ritual pengerehan di sebuah kuburan Durga Berawi di Setre Gande Mayu. Di sana sangat luar biasa. Banyak sekali orang yang datang, sahabat. Baik dari alam gaib, kemudian dari sekala. Jadi mereka tidak kenal dengan saya, mereka tidak kenal dengan keluarga, dan mereka datang dengan menari dan sebagainya. Nah kemudian Rarung Dewa Ayu Rarung itu kita stanakan, kita pendak taksunya, pendak kekuatannya. Kita satukan beliau dengan orang yang akan menarikan. Kemudian taksu distanakan. Disinilah banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita, di luar pemikiran kita. Banyak sekali hal-hal yang aneh dan banyak hal yang sakral dan goib di sana, sahabat. Selanjutnya saya akan berbagi tentang Dewa Ayu Rarung Ngerehan di Setre Gande Mayu. Oke sahabat, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ke depan saya lebih bisa berbagi tentang budaya Bali, jenius Bali, kemudian kearifan lokal Bali, tentang agama Bali yang ada hubungannya dengan hal-hal yang sakral yang ada di Bali, yang tidak ada di luar Bali. Karena Hindu Bali dengan Hindu India sangatlah berbeda. Kita warisan dari nenek moyang leluhur Bali. Sahabat, kita akhiri. Selamat malam. Om Santi Santi Santi. Om.